Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Struktur laporan hasil observasi. Setiap jenis teks pasti memiliki struktur pembangun teksnya. Begitu pula dengan teks laporan hasil observasi. Berikut ini merupakan struktur teks laporan hasil observasi. Ada dua struktur pembangun di dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu ada pernyataan umum atau disebut juga dengan klasifikasi. Pernyataan umum merupakan pembuka atau pengantar mengenai hal yang dilaporkan atau mengenai objek yang akan diamati. Di tahap ini akan disampaikan bahwa benda-benda di dunia bisa diklasifikasikan atau bisa digolongkan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaannya. Nah, maksudnya di dalam pernyataan umum itu dalam teks laporan hasil observasi awalnya diawali dengan definisi atau pengertian atau penjelasan tentang objek yang akan kalian amati, ya. Penjelasan umum tentang objek yang akan kalian amati. Kemudian penggolongannya, misal kalian akan mengamati tentang spesies ikan. Nah, di sana kalian jelaskan ikan itu apa, definisi ikan atau penjelasan tentang ikan, kemudian golongan atau penggolongan ikan, jenis-jenis ikan itu ada apa saja. Nah, itu di pernyataan umum. Kalau di struktur yang kedua, di anggota atau aspek yang dilaporkan, itu berisi bahasan atau rincian tentang objek yang diamati. Misalkan di pernyataan umum kalian sudah menjelaskan jenis-jenis ikan itu ada 3, misalkan ada ikan arwana, ada ikan lele, misalkan ada ikan mas. Nah, di anggota atau aspek yang dilaporkan itu dibahas lebih rinci. Seperti apa yang disebut ikan mas, ciri-cirinya dijelaskan dengan serinci mungkin. Kemudian misalkan yang disebut ikan lele itu seperti apa, nah dijelaskan ciri-cirinya serinci mungkin. Itu adanya di anggota atau aspek yang dilaporkan. Nah, selain struktur seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, terkadang ada bentuk struktur teks laporan hasil observasi yang berbentuk pengertian-pengertian atau definisi. Yang pertama bisa berupa definisi umum, merupakan pembukaan, berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Yang kedua, definisi bagian, berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan rinci, atau berisi deskripsi. Deskripsi itu adalah penjelasan ciri-ciri suatu objek. Yang ketiga, definisi manfaat, menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Yang keempat, penutup, merupakan bagian rinci akhir dari teks. Sebenarnya sama aja, kalau lebih ringkasnya itu masuknya ke yang tadi,
di struktur pernyataan umum dan anggota atau aspek yang dilaporkan. Definisi umum masuknya ke pernyataan umum, definisi bagian, definisi manfaat, dan penutup masuknya ke anggota atau aspek yang dilaporkan. Pada dasarnya isinya sama saja. Diawali dengan penjelasan objek yang akan dilaporkan, kemudian ciri-ciri objeknya, kemudian penutup. Nah, sebagai contoh struktur dalam teks laporan yang berjudul Tumbuhan Langka di Indonesia yang sebelumnya kita pernah bahas di pertemuan kedua. Ada contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul Tumbuhan Langka di Indonesia. Menampakkan urutan dalam menjelaskan topik yang dilaporkan, yakni dimulai dengan pernyataan atau topik yang bersifat umum atau pernyataan umum, kemudian diikuti uraian lebih khusus atau rinci, atau disebut juga anggota atau aspek yang dilaporkan berkaitan dengan topik bersangkutan. Nah, bagian yang merupakan pernyataan umum tampak dari kalimat-kalimat pernyataan umum. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Berbagai jenis tumbuhan hidup di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia dikenal sebagai negara yang subur karena berada pada iklim tropis. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa spesies tumbuhan yang terancam punah. Nah, ini termasuk ke dalam pernyataan umum. Kenapa? Karena isinya adalah penjelasan tentang objek yang akan diteliti, yaitu tentang spesies tumbuhan yang terancam punah. Nah, di anggota atau aspek yang dilaporkannya itu berisi uraian lebih khusus, ditunjukkan oleh subbahasan mengenai bunga bangkai, tumbuhan damar, sampai dengan anggrek tebu. Nah, urutan seperti itu merupakan penanda dari struktur teks laporan hasil observasi. Jadi, diawali dengan penjelasan yang umum, kemudian lebih ke khusus bagian-bagiannya dijelaskan di anggota atau aspek yang dilaporkan. Seperti itu. Nah, untuk bahan evaluasi, Ibu akan menugaskan kalian setelah mempelajari struktur teks laporan hasil observasi di atas. Sekarang silahkan perhatikan perintah berikut ini. Kalian tentukan struktur pada teks laporan hasil observasi. Contoh teksnya silahkan searching. Kemudian sudah searching, tentukan pernyataan umumnya dan tentukan anggota atau aspek yang dilaporkannya di bagian mana. Nah, agar mampu mengerjakannya, lihat kembali contoh di atas yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang ketiga, ringkas teks hasil observasi sesuai struktur yang sudah kalian tentukan. Misalkan, di atasnya ditulis pernyataan umum. Nah, di bagian teks yang mana yang termasuk pernyataan umumnya, silahkan kalian tulis, diringkas saja mana yang termasuk ke dalam pernyataan umum di dalam contoh teks laporan hasil observasi yang sudah kalian searching. Kemudian mana yang termasuk anggota atau aspek yang dilaporkannya, tulis juga teksnya gitu. Kalau sudah, seperti biasa, Ibu minta dokumentasinya berupa 2 foto. Foto kalian sedang mengerjakan dan foto hasil tugasnya. Dikirim ke Google Classroom, ya, beserta untuk mengisi absennya. Mungkin dicukupkan
Sampai di sini pertemuan kali ini, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.